warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ica. Hari ini Bu Ica akan menjelaskan tentang tema 2, yaitu tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Sudah siap anak-anakku semua belajarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran matematika, Ibu Ica sekarang akan memberikan kamu ice breaking. Semoga kalian lebih semangat lagi nih belajarnya. Siap ya nak? Ikuti Bu Ica, semuanya yang di rumah ikuti Bu Ica ya. Semoga kalian lebih semangat lagi nih memulai hari ini. Ya, siap? 1, 2, 3. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi. Semua aku lakukan dengan senang hati. Pakai baju sendiri, sekolah tak menangis, karena aku anak mandiri. Bisa? Oke ya, satu kali lagi kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi. Semua aku lakukan dengan senang hati. Sekolah tak menangis, karena aku anak mandiri. Baik anak sekalian, pelajaran pertama adalah pelajaran matematika. Yuk kita lihat ya video Bu Ica berikut ini. Sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ya, kemarin dengan Ibu Nasma sudah diajarkan ya nak. Sekarang Ibu Ica hanya mengulang kembali contoh soal yang pertama. Perhatikan ya sayang ya. Nomor 1, 154 ditambah 138 sama dengan titik. Berapa? 138 ditambah 154. Ditukar saja ya. Nomor 2, 243 ditambah 186 sama dengan titik tambah 243. Berapa titiknya? 186. Ya, selanjutnya nomor 3, 329 ditambah titik sama dengan 118 ditambah 329. Berapa ini isinya? Iya betul, 118. Nomor 4, titik ditambah 207 sama dengan 207 ditambah 108. Berapa? 108. Di sini ada titiknya ya. Hanya ditukar-tukar saja. Masih bisa ya. Nomor 5, 198 ditambah 191 sama dengan 191 ditambah titik berapa? 198. Oke, very good. Selanjutnya nomor 6, 256 ditambah 173 sama dengan titik tambah 256. Berapa? 173. Oke, good job. Selanjutnya nomor 7, 326 ditambah 241 sama dengan 241 ditambah titik berapa? 326. Nah, sekarang kita lanjut ke soal latihan. Tolong kerjakan soal latihan ini dengan teliti ya nak. Pasti kalian bisa. Nomor 1, 236 ditambah 116 sama dengan titik ditambah 236. Berapa ya? Nomor 2, 217 ditambah 145 sama dengan titik tambah 217. Ya, nomor 3, 329 ditambah 147 titik tambah 329. Nah, nomor 4, 113 ditambah dengan 237 sama dengan 237 ditambah titik-titik. Nah, selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin Ibu Nasma sudah menceritakan apa arti dongeng. Nah, dongeng adalah apa? Dongeng itu nak?
Iya, cerita yang bukan sebenarnya. Nah, hari ini Bu Ica akan mendongeng kalian tentang legenda bunga mawar. Bu Ica akan bercerita ya, silakan kalian boleh buka dan silakan kalian dengarkan ibu bercerita. Pada suatu hari di pedesaan, di istana yang megah, di istana yang sangat-sangat besar, hadirlah seorang ratu yang sangat cantik. Kulitnya putih, rambutnya panjang menawan, matanya sepasang matanya sangat indah dan hidungnya mancung. Maka dia dinamakan dengan Ratu Mawar. Tetapi sang Ratu Mawar ini mempunyai sifat yang sangat-sangat jelek sekali. Dia itu tidak menyukai benda-benda yang jelek-jelek. Dia singkirkan benda-benda yang jelek. Dia tidak suka dengan barang-barang yang jelek-jelek, dengan yang kusam-kusam. Dia nggak suka. Dia harus disingkirkan. Nah, bahkan para penduduk yang berada di sekitar istananya itu, dia harus membangun rumah yang sangat bagus dan benda-benda atau barang-barang yang bagus pula. Nah, itu yang membuat pusing para penduduk. Mengapa? Karena dia harus menyiapkan uang yang banyak untuk membangun rumah yang bagus, untuk membeli benda-benda barang yang bagus. Nah, itu merupakan beban para warga, beban para penduduk istana. Nah, singkat cerita, pada suatu hari sang bunga mawar ini berjalan ke kebun. Ya, dia berjalan ke kebun, lalu dia bertemu dengan pria bungkuk yang jelek, yang kusam, yang hitam. Nah, dalam hati sang bunga mawar, sang Ratu Mawar, dia dalam hatinya berkata, loh, belum pernah aku menemukan pria sejelek ini di lingkungan sekitar istana ini. Kenapa dia bisa berada di sini? Dalam hatinya. Lalu dia berniat untuk menyingkirkan si pria itu. Apa yang terjadi? Nah, pada malam harinya, sang ratu ini bermimpi bertemu dengan seorang pria. Dalam mimpinya, "Hai Ratu Mawar, apa kamu?" kata Ratu Mawar gitu. "Kamu ini mempunyai wajah yang sangat indah, yang sangat cantik menawan, tetapi tidak mencerminkan sikap kamu. Hati kamu busuk, hati kamu tidak selalu menyakiti para penduduk." Nah, sang ratu pun berkata, "Tidak, aku tidak pernah berbuat salah dengan orang-orang." Lalu sang pria ini berkata, "Pantas saja wajah kamu cantik, tetapi tidak sesuai dengan hati kamu. Kamu pantas sebagai bunga mawar, wangi, indah, tapi berduri. Nah, oleh sebab itu aku akan menghukum kamu untuk menjadi bunga mawar yang berduri." Nah, lalu dia menjadi jelmaan si bunga mawar yang berduri. Nah, singkat cerita, pada pagi hari, pelayan-pelayan wanita mau membangunkan si Ratu Mawar ini ke kamarnya, tetapi tidak pernah dibukakan pintu. Akhirnya para pelayan-pelayan itu memanggil para pengawal-pengawal yang laki-laki untuk mendobrak kamar si Ratu Mawar ini. Setelah didobrak, ternyata di tempat tidurnya ini hanya ada setangkai bunga mawar yang berduri. Itu disebutkan bahwa itu adalah jelmaan si Ratu Mawar. Nah, apa saja sih ibroh yang dapat kita ambil dari cerita? Nah, yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwasanya kita tidak boleh bersifat sombong sama siapapun. Meskipun kita orang berada, meskipun kita pinter, meskipun kita punya segalanya, kita tidak boleh sombong. Bahwasanya di atas langit pasti ada langit. Nah, sekarang Bu Ica mau menjelaskan tentang dua tokoh. Biasanya di cerita itu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik-baik,
Siapa itu dia? Itu para penduduk desa. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Siapa dia? Iya, betul, Ratu Mawar. Nah, sekarang latar itu adalah lokasi. Di mana lokasinya? Iya, benar, di istana. Nah, pelajaran bahasa Indonesia sampai saat ini aja ya. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Sekarang kita lanjut pelajaran SBDP. Pelajaran SBDP kali ini masih tentang pola irama. Apa itu pola irama? Panjang dan pendeknya sebuah lagu. Nah, karena tadi kita sudah menceritakan tentang bunga, hari ini kita nyanyikan bunga yuk. Kita menyanyikan dengan judul Semua Bunga, yaitu Melati dan Kenangan. Coba dengarkan ya. Melati kenanga, mawar bakung cempaka, dahlia kamboja, semua bunga. Sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya. Melati kenanga, semua bunga. Melati kenanga, mawar bakung cempaka, dahlia kamboja, semua bunga. Sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya. Melati kenanga, semua bunga. Nah, setelah kalian mendengarkan, tugas SBDP adalah menyanyikan lagu Semua Bunga dan kalian kirim melalui voice note ya ke wali kelas masing-masing. Nah, PPKN sekarang adalah kita mengamati sikap kita yang terbaik. Pada halaman 29 di situ ada dialog antara Ahmad, Melani dan Rasti. Nah, kamu centang mana yang termasuk sikap yang baik dan mana yang merupakan sikap yang tidak baik. Kayak seperti tadi, Ratu Mawar, dia memiliki sikap baik atau tidak? Nah, kalau yang ini adalah dialog antara Rasti, Ahmad, dan Melani. Terima kasih banyak untuk waktunya anak-anakku sekalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang Bu Ica berikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama-sama kita membaca hamdalah untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.